Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai peserta pemilihan OSIS. Dengan Kak siapa ini? Nama saya Kenny Tanalongan Pandia. Ya, jadi Kak Kenny, menurut Anda apa kualitas kepemimpinan yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang ketua OSIS? Yang pertama menurut saya kualitas yang paling penting buat ketua OSIS adalah mampu mengayomi, dan yang kedua adalah mampu berbicara dengan baik untuk mempengaruhi misal anak murid atau guru agar mengikuti peraturan sekolah atau kesepakatan kita bersama. Baik, terima kasih Kak Kenny atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, yaitu Kak, apa yang menjadi pertimbangan utama Anda dalam memilih calon ketua OSIS? Oke, menurut saya pertimbangan utama yang akan saya pilih itu yang pertama itu tidak banyak bicara. Maksudnya tidak banyak bicara itu mentingin aksi, bukan hanya bicara doang. Terus dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Masa karena dengan adanya tugas ketua OSIS masa pelajaran ditinggal juga. Mungkin menurut saya itu jadi pertimbangan utama juga sih. Kalau dia nggak bisa ngikutin pelajaran, berarti dia jelek dong ini kualitasnya. Udah sih itu aja. Oke, makasih ya Kak. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apakah Anda yakin bahwa calon yang Anda pilih akan mampu mempresentasikan kepentingan seluruh siswa, bukan hanya kelompok tertentu? Ya, untuk pertanyaan ini saya belum tentu yakin ya kalau pilihan saya tuh dia akan bisa memenuhi semua kelompok atau mahasiswa untuk semua siswa, karena kan dari ada yang bilang tadi untuk bahwa dia akan mempromosikan kayak e-sport gitu, tapi itu kan membutuhkan dana lebih besar untuk memfasilitasikan para siswa yang gemar untuk gamers ya, dan juga mereka kan kita tahu ya, kita siswa kan HP-nya kan HP ya, tidak mumpuni untuk bermain game, jadi itu pertimbangannya besar sih, jadi menurut saya kurang. Ya. Makasih ya Kak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita hari ini akan mewawancarai pembina OSIS. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan diri dulu? Oke, halo, aku Carmila Sari, pembina OSIS SMA Negeri 93 Jakarta. Langsung kita mulai aja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai pembina OSIS? Ya, sebagai pembina OSIS tentunya yang paling besar, yang paling susah itu adalah menyatukan kepala yang banyak itu. Kan organisasi orangnya rame ya. Jadi bagaimana saya benar-benar berperan sebagai ibu mereka di dalam organisasi, sehingga apapun ide, pendapat, ya, saran, kritik dari semua anggota OSIS itu bisa saya tampung dan tidak ada yang merasa terzolimi atau kesampingkan oleh saya gitu loh. Jadi yang paling besar adalah menyatukan ide-ide teman yang banyak ini. Tapi alhamdulillah sejauh ini oke sih. Untuk pertanyaan kedua, kriteria apa yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kualitas kandidat ketua OSIS? Sebenarnya kalau kriteria itu secara khusus tidak ada. Jadi semua orang boleh jadi ketua OSIS. Semua orang mampu jadi ketua OSIS. Yang paling dibutuhkan adalah komitmen dan konsistensinya. Benarkah dia benar-benar berkomitmen ingin mewakili teman-temannya, dan sejauh mana konsistensi dia terhadap pilihan yang dia ambil, seperti itu. Itu mungkin yang krusial lah bagi seorang pemimpin OSIS. Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa proses pemilihan ketua OSIS ini berjalan secara adil dan transparan? Oke, baik. Sebelum pemilihan ini, hari H ini terjadi, jadi saya udah koordinasi dengan panitianya. Jadi benar-benar panitianya itu tidak boleh ada yang jadi tim sukses, gitu ya. Jadi kita tim suksesnya itu adalah benar-benar dari pendukungnya mereka sendiri. Jadi semua pencoblosan hari ini benar-benar atas pilihan, kehendak dan hak mereka itu secara sukarela, secara ikhlas gitu. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun. Boleh memilih siapa aja sesuai yang menurut mereka paling bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu harapkan dari ketua OSIS yang dipilih dan bagaimana Ibu akan mendukung dalam menjalankan tugas-tugas mereka? Tentunya saya sebagai pembina
maunya mereka itu apapun proker yang mereka janjikan tadi itu benar-benar dilaksanakan gitu loh ya. Janji-janjinya dilaksanakan, tidak hanya sekedar janji, sehingga teman-temannya semuanya akan merasakan dampaknya seperti itu. Saya sebagai pembina siap mendukung apapun ide mereka, apapun acara-acara mereka, saya pasti akan mendukung selama itu membawa dampak positif bagi teman-temannya keseluruhan ya, keseluruhan di semua siswa 93. Terima kasih Ya. Ibu sudah mau diwawancara. Sama-sama, Laudi, sukses ya semuanya. Dadah. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Rusdianto. Dengan siapa? Aye Sabriano Dewanta selaku calon ketua OSIS nomor urut 1. Pertanyaan pertama, apakah motivasi utama Anda untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Motivasi pertama saya yaitu ketika saya masuk ke sekolah ini, saya ngelihat ketua OSIS angkatan 38 yaitu Kak Raka. Saya merasa bahwa aura dan wibawa yang dia punya itu keren aja gitu. Saya amazed dan saya kagum. Nah, seketika juga saya merasa keinginan saya untuk menjadi ketua OSIS juga timbul. Tapi tidak semata-mata hanya karena melihat orang lain. Dari diri saya sendiri, saya merasa saya ingin menjadi sosok pemimpin yang tidak hanya berdampak positif untuk diri saya, tetapi bisa menjadi dampak positif untuk lingkungan sekitar saya juga. Terus pertanyaan kedua, apa visi dan misi Anda jika terpilih menjadi ketua OSIS? Untuk visi misi itu, yang pertama aku visinya ada menciptakan SMAN 93 Jakarta yang cerdas, ciptakan lingkungan, dukung minat bakat, asah karakter, serta sinergi ekskul. Nah, untuk misi aku itu ada 3 misi utama, yaitu mengembangkan komunikasi positif di lingkungan sekolah, dan juga mendorong prestasi akademik dan non-akademik setiap siswa-siswi, dan terakhir memfasilitasi serta mendukung minat bakat yang dimiliki siswa-siswi SMAN 93 Jakarta sehingga menjadi pribadi yang baik dan terbaik di dalam bidangnya masing-masing. Pertanyaan terakhir, bisakah Anda memberikan contoh program kerja unggulan yang ingin Anda realisasikan? Oke. Untuk program kerja yang sangat amat aku ingin realisasikan yaitu pertama adalah Rindu. Rindu itu ruang interaksi dan diskusi, di mana dari namanya aja ada interaksi dan ruang. Di program kerja ini aku dan OSIS juga ingin menyediakan ruang bagi seluruh warga sekolah untuk bertukar pikiran, opini, dan aspirasi sehingga kita bisa mengenali satu sama lain, memperluas relasi antar kelas, dan juga mencapai tujuan kita bersama-sama. Terima kasih, Diano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mewawancarai calon ketua OSIS nomor urut 2. Boleh perkenalan dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Hanifah Nuratika Sani sebagai calon ketua OSIS nomor urut 2. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, apa motivasi utama Anda sebagai ketua OSIS? Motivasi saya yang pertama itu dukungan dari berbagai pihak ya. Salah satunya tuh orang tua, kakak-kakak dari OSIS MPK Angkatan 39, dan juga guru-guru yang pastinya mau saya lebih berkembang lagi ke depannya. Jadi hal tersebutlah yang mendorong saya untuk maju jadi calon ketua OSIS. Dan juga saya nih punya role model, yaitu ayah saya karena dia menurut saya tuh keren banget dalam kepala rumah tangga, dia juga bisa menjadi teman dan lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya, apa visi dan misi Anda jika terpilih menjadi ketua OSIS? Oke, baik. Visi saya itu menjadikan generasi Zalga muda yang bersinar, berprestasi, etis, responsif, sinergi, inovatif, nasionalis, dan rasionalis. Jadi, untuk menunjang visi tersebut, saya memiliki misi yaitu 3M. Yang pertama, membentuk karakter siswa-siswi SMA Negeri 93 Jakarta menjadi siswa-siswi yang berkarakter, berakhlak mulia sesuai dengan Pancasila dan norma yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu menciptakan rasa cinta tanah air
dan nasionalisme melalui kegiatan kebangsaan dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing global melalui kegiatan eksplorasi ide kreatif dan inovatif sesuai dengan minat dan bakat untuk peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 93 Jakarta. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda memberikan contoh program kerja unggulan yang ingin Anda realisasikan? Yang program unggulan aku tuh Fiesta, Festival Inspiratif Energik Seni dan Talenta. Jadi kegiatan tersebut itu merupakan kegiatan sebagai puncak dari kegiatan Classmate yang berkolaborasi dengan kegiatan selebrasi P5. Hal itu seperti yang kita ketahui ya, kalau festival tuh kan biasanya isinya tentang tenan-tenan kan, nggak hanya makanan tapi juga hal-hal yang seputar tentang festival seni dan budaya tersebut. Ada juga penampilan-penampilan yang pastinya relevan ya, dan juga games yang menarik banget pokoknya. Jadi tujuannya itu untuk sebagai eksplorasi ide kreatif dan inovatif sesuai dengan minat bakat siswa-siswi. Jadi mereka dari siswa-siswi tersebut itu bisa untuk menyalurkan ide dan bakat minat dalam kegiatan tersebut. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa yang menurut Anda menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh OSIS saat ini dan bagaimana Anda berencana untuk mengatasinya? Tantangan terbesar itu mungkin ini ya, kurangnya komunikasi dan bonding. Jadi cara aku buat mengatasinya itu ya dengan melakukan pendekatan lagi dan lagi. Karena komunikasi kan kunci dari semuanya kan. Semua mulai dari komunikasi, kalau komunikasinya aja jelek, gimana mau selanjutnya? Jadi banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk membangun kerjasama yang baik di antara sesama kabinet, melakukan bonding juga. Terus juga aku mau nerapin adanya 5S seperti yang tahu kan, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi itu supaya kayak kita bisa lebih mengenal lagi dan lebih aware terhadap sesama gitu. Oke, terima kasih Hanifah karena sudah bersedia untuk diwawancarai. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai calon ketua OSIS nomor urut 3. Silakan perkenalan. Halo semuanya, nama saya Rasya Syamil Anwar, calon nomor urut 3. Saya mulai ya pertanyaan. Pertama itu, apa motivasi utama Anda untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Pasti motivasi pertama saya itu untuk dedikasi diri saya kepada sekolah, membawa perubahan dan dampak langsung. Tak hanya itu juga saya punya goal sendiri, achievement sendiri di SMA 93. Salah satunya ini, melalui ini saya dapat peluang yang terbuka lebar. Kedua, apa visi dan misi Anda jika terpilih menjadi ketua OSIS? Visi saya itu adalah SMA Negeri 93 Jakarta sebagai ruang yang inklusif bagi setiap insan di dalamnya melalui kolaborasi yang bersinergi dan medium yang berarti dan berdampak. Yang ketiga, apa? Bisakah Anda memberikan contoh program kerja unggulan yang ingin Anda realisasikan? Pastinya ada 4. Yang pertama curhat, yang kedua recall 93, yang ketiga ada tenda, dan terakhir Elpis. Apa menurut Anda menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh OSIS saat ini? Bagaimana Anda berencana mengatasinya? Tantangannya pasti ada ya, kayak miskomunikasi, terus ada tantangan kita salah komunikasi, ya gitulah, pasti ada. Tapi bagaimana cara mengatasinya itu dengan cara kita cari tahu nih, ketika udah kejadian kita cari tahu masalahnya apa, lalu kita cari solusi, terus baru kita lakukan pencegahan agar tidak terulang lagi. Oke, terima kasih ya, Syah. Sama-sama.